Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 3? Semoga masih semangat belajar dari rumah. Untuk hari ini, kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 2. Jangan lupa, sebelum kita mulai belajar, selalu diawali dengan berdoa dan siapkan dulu peralatan yang dibutuhkan. Yuk, kita mulai. Pembelajaran 2, ayo mengamati. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Sumber www.rumahdongeng.com. Ayo bercerita. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Manusia harus selalu menyayangi tumbuhan dan binatang sebagai rasa syukur atas manfaat tumbuhan dan binatang yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Setiap makhluk hidup bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Kita tidak boleh meremehkan makhluk hidup yang lain dan kita harus berterima kasih atas manfaat yang diberikan oleh makhluk hidup yang lain dengan cara bersyukur. Ayo mengamati. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita simak dialog di bawah ini yuk. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang syukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Ayo menulis.
Setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Jawabnya, kata terima kasih diucapkan supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Nomor 2, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Kita merasakan senang saat mengucapkan terima kasih. Pertanyaan ketiga, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. A. Saya selalu mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya karena mereka selalu menyayangi saya, memberikan apa yang saya butuhkan, dan merawat saya dari kecil hingga sekarang tanpa mengeluh. B. Waktu itu saya pulang sekolah. Saat saya bersepeda, saya terjatuh. Saya kesulitan bangun. Ternyata kaki saya terkilir, padahal tidak ada teman yang menemani. Tidak lama, ada seorang bapak membawa mobil terbuka, berhenti lalu membantu dan mengantar saya pulang ke rumah. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas bantuan bapak baik hati itu. Kalian dapat menceritakan rasa terima kasih yang sudah anak-anak ucapkan kepada sesama manusia seperti pengalaman kalian sendiri. Ayo mencoba. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Lakukanlah kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti gambar berikut ini. Gerakan pertama, badan berdiri tegak. Gerakan kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Gerakan ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Gerakan keempat, badan kembali berdiri tegak. Gerakan kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Gerakan keenam, putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Putaran ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Gerakan ke-8, putarlah badan ke kiri bawah. Dan terakhir, gerakan ke-9, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Kegiatan bersama orang tua. Siswa menceritakan dongeng yang didengar di kelas kepada orang tua dan menyampaikan pesan moral yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Dari sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.